Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani qadula. Sadaqallahul aliyul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, hamba-hamba Allah yang mulia, semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tiada tempat kita memuji serta memuja melainkan hanya kepada Allah saja. Karena Allah lah satu-satunya zat yang layak dan patut serta pantas untuk kita puji juga kita puja. Adapun kita-kita ini tidak patut dan tidak layak untuk dipuja juga dipuji. Karena kita boleh begini, boleh begitu, semua adalah biiznillah, semuanya adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita pahamkan kepada diri kita tatkala ada orang-orang yang berusaha untuk memuji-muji kita. Bapak hebat ya Pak, Ibu hebat ya Bu. Maka katakan kepada orang yang memuji itu alhamdulillah. Jangan kita merasa iya pula. Karena yakinkan diri kita bahwa kita memang kalau disebut hebat sebenarnya bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah lah yang telah memudahkan, lalu kita boleh menjadi hebat. Itu sebenarnya. Untuk itulah ketika nikmat luar biasa diperoleh oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala dapat memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina. Itu dalam waktu sekejap. Qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum mata berkedip pindah. Jadi singgasana Balqis itu dari Yaman ke Palestina pindah. Jarak tempuh antara Yaman ke Palestina itu oleh para ahli sejarah disebutkan lebih kurang 1.500 kilo. Pindah qabla ayyartadda ilaika tarfu, sebelum mata berkedip. Ketika peristiwa itu terjadi, apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Hadza min fadli rabbi. Semua ini bisa terjadi adalah karena Allah yang telah memberikan karunia-Nya. Sedikit pun Nabi Sulaiman tidak merasa bangga kepada dirinya, melainkan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman bisa memerintah jin, bisa mengendarai angin. Dia cakap semua ini boleh terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada ruang untuk kita menyombongkan diri kita. Selanjutnya salawat juga salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga terus terlimpah tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini materi kajian kita yakni sekufu, sepadan. Jadi antara orang yang menikah itu oleh syariat agama kita sebagaimana yang disebut oleh para ulama itu antara
si calon suami dengan calon istri itu mesti sekufu. Sekufu itu ya seimbang, sama. Kalau nanti dia tidak sama, akan susah mereka untuk mencocokkan pikirannya. Sehingga kata bahagia itu susah kalau pikirannya nggak sama. Nah, sehingga Allah menyebutkan diantaranya dalam surah An-Nur, orang sekufu itu ya orang yang sama baiknya. Karena itu orang yang soleh, as-salihina as-salihat, orang yang soleh laki-laki akan bertemu dengan orang yang soleh perempuan. Wal hafidhina wal hafidhat, orang yang menjaga dirinya, si laki-laki yang kuat menjaga diri, harga dirinya, maka akan bertemu pula dengan perempuan yang sama. Karena itu kalau kita pengen menjodohkan anak kita dengan orang-orang yang hebat, maka anak kita harus hebat dulu. Kalau enggak nyambung dia, Pak. Karena itu sering kita temukan seorang penghafal Quran pasti menikah dengan penghafal Quran juga. Kalau enggak nyambung dia, Pak. Karena amalan orang-orang penghafal Quran itu setiap hari dia murajaah. Nanti dia ketemu istrinya, asik nak nonton sinetron. Ini enggak nyambung. Atau sebaliknya, istri yang hafizah, penghafal Quran, ketemu dengan suami yang minum-minum aja katanya. Enggak nyambung. Sehingga kata bahagia itu susah didapat karena alamnya tak sama. Sebab itu kalau ada laki-laki betato, preman gitu bahasa kita ya, ketemu dengan perempuan yang ya gitu-gitu juga, bisa memahami cara pikir orang yang hidupnya bebas gitu. Ditato sampai ke lidah, matonya ditato. Wah, ada yang begitu. Tapi ada perempuan yang bisa menerimanya. Kalau kita kadang rasanya kok nggak cocok, karena akal kita nggak sama dengan dia. Nah, kita tentu mendambakan orang-orang yang menjadi calon menantu kita nanti, ya orang-orang yang tentu baik. Karena itu akan mendapatkan calon menantu yang baik, mesti kita mulai dengan anak kita yang baik. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, penganiayaan atau kezoliman yang besar bagi seorang ayah adalah ketika dia menikahkan anak perempuannya dengan orang yang tidak mengerti tentang agama ini. Jadi Bapak Ibu, sejatinya kita memperoleh menantu itu besar pengaruhnya dari cara pandang ayah dan emaknya duluan. Jadi jangan dikira bahwa menantu itu tidak ada andil orang tua. Kalau dalam syariat agama kita, menantu itu sebenarnya besar andil dari orang tua. Walaupun di budaya kita sebenarnya tidak begitu. Di mana Ustadz katakan bahwa menantu itu besar pengaruh dari orang tua? Nabi cakap. Apa kata Nabi? Man ala thalatha banatin. Siapa saja yang memiliki 3 anak perempuan. Ini kemarin dah pernah kita ceritakan di sini. Mengapa Nabi menyebut 3 anak perempuan? Mengapa tak anak laki-laki? Karena dulu orang kafir Quraisy itu enggak suka pada anak perempuan kan. Kalau lahir anak perempuan mereka bunuh. Lalu Nabi ikut memberi motivasi kepada orang-orang. Ternyata kalau punya anak perempuan itu hebat. Sehingga makna hadis ini bukan berarti kalau punya anak laki-laki tak hebat. Bukan. Nah, ini justru memberikan motivasi bahwa Islam itu sangat menghargai perempuan. Sehingga kalau kalian sampai punya anak 3 semuanya perempuan pun, kata Nabi,
fa'addabahunna, kalian didik anak kalian dengan baik, wa zawwajahunna. Ini dia katanya. Lalu kalian nikahkan dia dengan laki-laki terbaik. Wa ahsana ilaihinna, kalian pergauli anak itu, didik dengan baik, falahul jannah, maka kalian akan masuk surga. Jadi dengan kita berupaya untuk mencarikan pasangan hidup dari anak-anak kita itu dengan orang-orang yang baik, maka dari situlah datangnya surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Kemudian Allah juga berfirman, "Wanki'u ayama minkum was-salihina min ibadikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih." Jadi kata Allah di sini, hei para wali. Ini kita nih Pak, bapak-bapak, datuk-datuknya, saudara laki-lakinya, anak-anak, cucu-cucit kita itu. Allah katakan, nikahkanlah perempuan-perempuan yang masih sendirian di antara kalian ini. Entah anak perempuan, entah saudara perempuan, entah cucu perempuan yang kita menjadi walinya. Jadi perintah menikahkan itu bukan kepada perempuan itu, perintah menikahkan itu kepada para walinya. Jadi tugas wali itu bukan hanya sekedar mengakad nikahkan saja. Aku nikahkan engkau dengan anak, tidak hanya itu. Menikahkan dalam pengertian ikut andil bagaimana kita mendapatkan calon-calon menantu yang hebat-hebat itu, ada andil kita. Maka kalau budaya para sahabat ulama dulu, kalau dia punya anak itu dia ceritakan kepada orang-orang. Aku ada anak perempuan. Nampaknya sepertinya kamu punya anak laki-laki. Yang kita duga anak laki-lakinya itu soleh tentu ya kan. Tak salah kiranya bolehlah berkenalan dengan anak saya. Ini ikhtiar untuk mencarikan calon suami dari anak-anak kita. Jangan kita biarkan anak perempuan kita itu mencari jodoh sendiri. Kenapa dalam Islam perempuan tidak boleh menikah sendiri? Kata Nabi, la nikaha illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Kenapa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri? Karena dalam Islam memastikan bahwa perempuan itu dia tidak tahu laki-laki yang baik atau yang soleh, yang hebat itu perempuan ini tidak tahu. Perempuan ini rentan diperdaya oleh laki-laki. Karena itu dia tidak sah menikahkan dirinya sampai walinya yang menikahkan. Artinya si wali tadi sudah meneliti siapa sebenarnya laki-laki ini. Sejatinya begitu Pak maknanya. Tapi kan sekarang sebagian oknum orang tua itu atau wali itu tugasnya hanya mengakad nikahkan. Siapa calon menantunya ini, seperti apa orangnya, dia tidak tahu. Bahkan ada pernyataan yang menyesatkan dari seorang ayah, seorang datuk, seorang saudara laki-laki katanya kepada anak perempuannya, ayah terserah kaulah nak mencari laki-laki mana. Siapapun laki-laki yang kau bawa ke sini akan ayah nikahkan kau. Ayah tak akan ikut mencari-carikan jodoh kau. Kenapa begitu ya? Nanti kalau jodoh kau ini tak baik, ayah mencarikannya, kau sesali ayah. Ayah dah masuk dalam kubur sana. Ayah tak mau ikut disesali. Wah, ini logikanya nih. Tetapi kalau kau cari jodoh kau sendiri, bahagialah kau sendiri. Kalaupun kau tak bahagia, ya udah kau tak bahagia sendiri, tak ada hubungan dengan ayah. Kira-kira nih ungkapan ini betul tidak? Ini sangat tidak betul. Ini ungkapan menyesatkan. Tidak jelas nih ungkapan siapa yang dipakai. Karena kenyataannya kalau anak itu tidak berbahagia, orang pertama yang akan menjadi susah itu siapa? Ya ayahnya. Tak ada itu Pak istilahnya. Anak lalu tidak berbahagia bersama suaminya. Entahlah kau situ, ya tahu dah. Terserahlah. Mana ada? Yang paling sakit kepala itu adalah tentu ayahnya ketika anak tidak berbahagia.
Sehingga penyesalan manusia nanti di akhirat itu satu di antaranya adalah salah dalam memilih kawan. Bila menyesal memilih kawan, apalagi salah dalam memilih istri atau suami. Sedang kawan aja disesali kalau salah, apalagi suami dan istri. Diilustrasikan oleh Allah, wa yauma ya'addul zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Di akhirat itu nanti kata Allah, wa yauma ya'addul zalimu ala yadayhi, orang-orang yang aniaya itu di akhirat nanti digambarkan Allah menggigit jari-jari mereka. Digigit jari-jari ini. Orang yang menggigit jari ini simbol apa nih? Simbol penyesalan. Ada ungkapan dalam bahasa kita, si anu itu gigit jari. Arti menyesali karena telah memutuskan sesuatu yang tidak tepat. Mengapa dia gigit jari? Di ujung ayat ini dia mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andaikan dulu di dunia bukan si fulan itu kawan aku, takkan begini aku dah. Itu penyesalannya, Pak. Jadi yang disesalkan orang-orang di akhirat dulu, andaikan bukan dia kawan aku dulu ya Allah, takkan begini nasib aku. Andaikan bukan dia dulu laki aku, takkan begini aku. Itu dah. Ini yang harus kita wanti-wanti selaku seorang wali. Mengapa kita cerita wali? Karena bapak-bapak dah beristri dah. Tak ada kisah nak mencari istri sekarang lagi. Tentu mencarikan istri untuk anak-anak. Tapi kalau ada duda-duda sih kok, atau nak bertambah 2-3, mainkan. Ya kan? Itu dia caranya. Ya, mainkanlah tuh. Ustaz kok kaji lah terlambat lah, bercucu 3 baru mengaji itu. Ya dah apa aja ada kan? Tentu ma la yutraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan secara ideal semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Itu kaidahnya. Sudahlah kita mungkin tidak melakukan sesuai dengan yang seharusnya dituntun oleh agama ini, ya udah, jangan tidak sama sekali. Ke anak-anak dan cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, mari kita tebarkan ilmu ini. Kita memang merasa ilmu berumah tangga ini tidak diajarkan oleh syariat. Ini kelemahan kita. Padahal sejatinya bermulanya sebuah kehidupan itu pasti dari rumah tangga. Karena Islam ini telah mengajarkan secara komprehensif, tak satu pun dalam syariat agama ini semuanya telah ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Allah, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam ini dengan totalitas. Semuanya itu karena Islam. Menikah dengan cara Islam, berumah tangga dengan cara Islam, mendidik anak dengan cara Islam, bergaul dengan masyarakat pakai Islam. Jangankan itu, maaf, cara kita masuk ke kamar mandi, bagaimana kita harus buang air kecil dan besar, bagaimana kita cebok, kemana kita menghadap, bahkan bagaimana cara mendatangi istri-istri kita, semuanya ada aturannya. Jadi jangan dikira tidak diatur. Menguap aja kita diatur oleh agama ini. Bagaimana cara menguap? Bersin diatur oleh agama ini. Bagaimana cara terkencing, bagaimana cara cebok, semua diatur. Tak ada yang tak diatur. Apatah lagi yang lebih besar, yakni berumah tangga. Jujur kita kadang kalau bahasa orang kampungnya, tabulila do pagi. Mana? Ya bu, apa pepatah itu tabulila do pagi? Kiro banyak yang hebat-hebat ketika hari lah tinggi, lado-lado turun nyanto berkilik-kilik lah. Awak lah tak boleh lado iko. Apa cara lagi? Pakai je lah itu lagi.
Ya, gara-gara apa ya? Kita memang budaya kehidupan kita ini ya. Hari ini pula baru terbuka kajian ini di Pekanbaru ini, sekarang memang luar biasa. Kajian-kajian di berbagai masjid, tidak hanya ba'da maghrib ke isya ini saja. Sekarang kajian itu justru menjamur setelah subuh. Otak kita masih fresh, lebih mudah untuk menerima sesuatu. Kita ngaji. Banyak di Pekanbaru ini masjid-masjid kajian subuh, bahkan dari Ahad sampai ke Sabtu, Ahad sampai Sabtu ngaji terus. Ada seseorang yang sebenarnya dia bukan orang Pekanbaru, tetapi terakhir tugasnya itu karena beliau sebagai PNS atau ASN ditugaskan oleh pemerintah di Pekanbaru. Begitu pensiun, seharusnya tentu balik kampung. Tapi katanya, saya tak mau balik kampung. Rumah di kampung saya jual. Saya beli rumah di Pekanbaru. Saya pengen mati di bumi Pekanbaru ini. Kenapa begitu, Pak? Saya tanya. Ghirah beragama itu saya rasakan di Pekanbaru inilah. Dah keliling saya dipindahkan oleh pemerintah. Tugas ke sini, tugas ke sini, tugas ke sini. Tak adalah ghirah beragama itu sehebat Pekanbaru. Wah, memang boleh bertepuk tangan kalau tak dalam masjid saya. Hebat Pekanbaru ini sekarang. Banyak kajian-kajian. Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, jadi memang tidak ada kata terlambat. Sehingga ilmu yang kita peroleh hari ini mesti harus kita tularkan kepada anak-anak, cucu cicit dan saudara-saudara perempuan kita. Kita dakwahkan bersama. Jangan terhenti ilmu ini di sini. Ilmu ini harus kita dakwahkan kepada yang lain. Karena tugas berdakwah itu bukan tugas ustadz. Dakwah itu tugas seluruh masyarakat. Jadi jangan dikira Bapak Ibu tugas berdakwah itu tugas ustadz, bukan. Tugas berdakwah itu tugas kita semua. Ustadz mengarang, kalau kami berdakwah kok sesat. Tidak. Berdakwah itu sesuai dengan cara kita masing-masing. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu akan menjadi manusia terbaik, kata Allah. Kapan kita menjadi manusia terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Kalian cegah orang berbuat mungkar. Ini tugas kita. Jadi bukan tugas ustaz. Tugas kita bersama. Lalu yang menjadi tugas para ulama yang bedanya dengan kita adalah kalau ulama itu memberi fatwa. Ada sesuatu yang mungkin kita tak tahu. Kemana siapa kita bertanya? Kepada para ulama. Jadi kita kalau memang tak tahu jangan dikarang-karang. Mentang-mentang awaklah mengaji lamo, munduri ambo ya. Tunggu sebentar loh. Ada karang-karang atau sesat orang nanti, tak boleh. Kalau memang tak tahu belum, ya udah kita rekomendasikan kepada ulama-ulama kita. Jadi berdakwah itu dengan cara kita masing-masing. Ini yang lagi viral sekarang ini dakwahnya pesulap merah. Ini ada pesulap merah sekarang lagi viral di medsos. Dia membongkar praktek-praktek perdukunan. Itu semuanya ecek-ecek. Macam mana paku bisa keluar dari perut? Macam mana paku bisa keluar dari karambia? Kok bisa? Rupanya lah ada cara. Dibongkar tadi. Lalu digugat oleh Persatuan Dukun se-Indonesia. Kalau memang dukun kok hebat, ngapain menggugat ke polisi? Main kan jelas orang, kan? Kan logikanya seperti itu, ya kan? Ya itu dakwah dia. Dia punya ilmu tentang itu, berani dia, punya kemampuan, dia bisa membuktikan. Itu dakwah dia. Kita tidak punya ilmu tentang itu, ya udah, tidak itu dakwah kita. Dakwah kita tentang macam mana mencari istri. Wah, itu dakwah gitu, mana? Itu ilmu awak yang ada. Dakwah kan itu.
Nah, dan memang sebenarnya kalau kita ingin bahas apa yang dilakukan oleh ya istilahnya pesulap merah ini tadi, ya sudah disebut oleh Nabi. Kita ini kadang kalau cakap Nabi, cakap Allah macam tak yakin. Padahal kata Allah, man ata kahinan au arrafan. Siapa saja yang datang ke tukang tenung, ke tukang ramal, atau bahasanya dukun. Ada dua. Datang aja ke situ. Belum lagi nak meyakini, datang. Maka datang itu faqad kafara unzila ala Muhammad. Maka kita telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Mengingkari Al-Quran. Berdosa. Dalam riwayat yang lain, la yuqbalu salah, tak diterima salatnya arba'ina lailah, 40 hari 40 malam. Kita datang ke dukun, kita benarkan apa yang cakap dukun tadi, ibadah salat kita tidak terima 40 hari 40 malam. Tapi kita asyik nak berdukun aja. Sikit-sikit dukun, sikit-sikit dukun. Akhirnya dukun kok karena dah disudutkan terus oleh para ustadz ni, berubah nama dia menjadi paranormal. Wah, itu namanya gini. Ibu ke dukun, Bu? Nggak ke dukun, kemana ibu? Ke paranormal. Padahal paranormal ini lebih berbahaya lagi. Paranormal, orang-orang yang lain normal. Berarti new normal. Ibu yang datang berarti abnormal, nggak gilo ibu. Akhirnya istilah abnormal ini pun, paranormal ini dirubah sekarang. Karena dah tahu pula salah nih rupanya. Berubahlah menjadi orang pintar. Kemana ibu-ibu? Ke dukun, Bu? Nggak. Paranormal lah? Nggak. Kemana? Orang pintar. Kalau ini pintar, ibu apa? Bunga. Berarti kita sudah membodohkan diri kita sendiri gitu. Sudah kita proklamirkan kitalah si bodoh itu. Ada sebuah artikel sederhana, tapi ini menggelitik dan memang logis gitu. Kita kan takwik dengan nama istilah penyakit namanya palasi, kata orang Minang, palasi. Palasai kata orang Pariaman. Kata orang Melayu pelosit. Orang kalau kena pelosit nih, kalau nak palasi kok tuh badan kurus kering, makan tak mau ya. Sebenarnya palasai, palosit itu sebenarnya bahasa Arab. Bahasa Arab. Akar katanya fa artinya maka, la artinya tidak, syai'un sesuatu. Jadi bahasa Arab itu fala syai'. Kok bisa jadi nama penyakit? Ceritanya gini. Dulu di kampung-kampung awak kok, orang yang menjadi guru-guru agama kok biasanya sekolahnya di Mekah, di Madinah, atau di pondok-pondok pesantren. Orang itu selalu menggunakan bahasa Arab. Ya kan? Termasuk istilah labai itu. Namun panggilan untuk orang yang hebat agama kan labai di kampung. Nanti kita ceritakan tentang labai ini. Jadi falasit nih, ditanyalah ke apa, konyo keturunan Arab di kampung awaknya mengajar agama. Biasanya kalau ada yang sakit di kampung itu, kita nih belum datang ke dokter dulu karena dokternya masih langka. Orang kalau sakit datang ke siapa? Ke ustadz, ke guru ngaji. Minta ditawar-tawar. Atau bahasa kerennya itu diruqyah. Kalau dulu namanya ditawo. Nah, ditawar-tawar, dibacakan ayat Al-Quran itu dianggap ditawar-tawar. Maka ada istilahnya tepung tawar. Ya? Jadi sakitlah seseorang ini panggil ustaz. Setelah diruqyah, dibacakan ayat Al-Quran, sehat dia. Ditanya oleh keluarga, apa sakitnya ustaz?
Dijawabnya pakai bahasa Arab, fala syai' katanya. Tidak ada apa-apa. Jadi fala syai' tadi, fa maka la tidak, syai'un sesuatu. Fala syai' tidak ada apa-apa. Itu sebenarnya apa sakitnya Pak? Fala syai', tidak ada apa-apa. Terus besok sakit lagi seseorang, dipanggil lagi ustaz, ini ditanya lagi, apa sakitnya ustaz? Fala syai'. Jemaah yang bertanya kok tidak tahu arti fala syai' itu dong. Lamu. Jadi seolah-olah nama penyakit itu fala syai'. Dek orang kampung fala syai'. Jadi fala syai'. Fala syai' itu sebenarnya asal katanya fala syai'. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa kan? Itu sebenarnya artinya. Itu sebenarnya asal katanya. Ada istilah labai. Ini artikel sederhana tapi masuk akal. Labai ini bahasa Arab. Labbaik asal kata. Labbaik itu artinya saya datang. Maka kalau dulu diundang orang untuk mendoa atau segala macam, Ustaz, nanti datang ya Ustaz ke rumah saya, ada acara doa syukuran, katanya labbaik. Saya datang. Saya akan datang kepada engkau. Terus nanti tanya lagi, datang ya Pak? Labbaik, saya datang. Jadi dek lamu-lamu, Ustaz tukang doa, aku siapa namanya? Labbaik. Siapa tukang baca doa kok? Tuh lu datang selabbaik itu lagi. Ini namanya dah tahu, labbaik aja lagi. Itu bukan ceritanya. Kembali ke kajian kita tadi, Bapak Ibu sama Allah yang berbahagia. Jadi sejatinya tidak ada itu dukun-dukun segala macam, tak ada. Karena itu kita hanya mesti meyakini Allah Subhanahu wa taala yang boleh memberikan kebaikan bahkan kemudaratan. Hanya Allah saja. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia. Jadi tugas kita ini berdakwah dengan cara kita masing-masing. Sekarang dakwah kita tentang masalah keluarga. Carilah jodoh itu untuk anak-anak, cucu cicit keturunan kita, itu harus ada peran kita. Boleh jadi caranya mungkin anak kita kenal dengan laki-laki yang lain. Ya, tidak mesti kita juga langsung mencarikannya yang dicari anak, tidak. Setidaknya yang mungkin ada laki-laki datang kepada anak kita tanya, kau anak siapa? Ayah kau siapa? Mak kau siapa? Mana kampung kau? Agama kamu apa? Pandai tak mengaji? Soalnya nanti cucu-cucu saya ini, engkau penanggung jawabnya. Tentulah bapak-bapak, ibu-ibu enggak rela punya cucu nanti diajari oleh menantu yang tidak mengerti tentang agama nih. Karena itu kata Imam Al-Ghazali tadi, kezaliman yang besar seorang ayah ketika menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang laki-laki itu tak mengerti tentang risalah agama nih. Kenapa disebut penganiayaan? Karena nanti yang akan membimbing anak kita itu ya suaminya. Yang akan membimbing cucu cicit kita ya menantu kita itu. Saya kadang hadir di acara pernikahan tetangga, keluarga, sahabat. Setelah selesai menikah itu kan Pak Penghulu meminta pengantin yang baru selesai menikah itu untuk membaca sirat taklik namanya. Di kulit buku nikah kita itu kan ada. Sirat taklik itu ya sebenarnya isinya janji lah, janji seorang suami akan menjaga istrinya. Kata penghulu, sekarang coba kamu baca janjimu ini. Tengok. Dialah mulai ragu karena di atas perjanjian itu ada tulisan bahasa Arab dulu namanya, ayat Al-Qur'an. Tulisannya itu wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Itu isi di atas.
Bingunglah calon menantu ku tadi. Dibaca sadonya Ustaz. Tengok bahasa Arab dia itu. Kata Pak Penghulu, iya dibaca semuanya. Narik napas lah. Apa baca ini? Pak Penghulu ini paham lah. Ini kayak tidak bisa baca. Ikuti saya, kata Pak Penghulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi. Bingung. Wa aufu. Wa'afu, bukan wa'afu, wa'aufu, wa'afu. Tidak lurus lidah. Ya udahlah, kata Pak Penghulu. Bil ahdi, binadi, bukan binadi, bi ahdi, binadi. Tidak aja lurus itu. Akhirnya berulang-ulang ayat tadi dibaca, tertengoknya ke mentuonya tadi sebelah. Senyum mentuo tu. Menantu pun senyum. Apa senyum mentuo tadi? Sama wakna. Ayah tidak juga pandai. Itu yang terjadi. Karena memang menantuku tadi tidak pernah ditanya dek calon mintuonya kok. Engkau pandai tidak baca Quran? Tak ada. Nampak anakku datang pakai mobil mewah, pakai Fortuner, pakai Pajero Sport. Langsung nak dinikahkan anakku. Begitu seminggu balik bulan madu, menangis anak gadis itu pulang. Mengapa kau menangis nak, kata mak? Apa masalahnya? Rental. Rupanya mobil itu rental. Dak inyo punya dah. Rasul lah, ya kan? Karena kita tak teliti. Nah, Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia. Jadi simpulan kajian kita malam hari ini adalah bahwa mencarikan jodoh-jodoh terbaik buat anak-anak perempuan kita khususnya, dan termasuk juga anak-anak kita laki-laki, itu andil kita orang tuanya itu sangat besar. Dan syariat merekomendasikan kita, para walinya, untuk mencarikan laki-laki terbaik. Memang untuk mendapatkan laki-laki terbaik itu, anak kita harus baik dulu. Kenapa? Karena kalau kita jodohkan anak kita dengan laki-laki terbaik, sementara anak kita sendiri tak baik, tak masuk dia. Ya kan? Karena itu, supaya dapat orang yang baik, mesti kita baik dulu. Sehingga ada istilah orang kampung kita, memikat balam dengan kucing atau dengan balam? Memikat balam dengan balam. Tang jelati, baapunan datang, itu yang menanti. Itu istilah orang tua-tua di kampung. Ya. Tak mungkin balam itu dipikat dengan burung yang lain, tak masuk dia, Pak. Nah, Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, karena itulah tadi mengapa akhirnya ada orang-orang yang menyesal karena salah memilih suami, salah memilih istri. Saya dilapori oleh jemaah, ditelepon, dichat, Ustaz, apakah memang berdosa saya selaku seorang istri meminta cerai ke suami saya? Karena yang didengar selama ini, tak akan masuk surga seorang perempuan kalau meminta cerai ke suami. Memangnya kenapa, Bu? Suami saya ini tak baik. Di mana letak tak baik? Dikuncinya pintu rumah, kamar, kemudian dicekoknya saya narkoba. Karena laki-laki kok rupanya pecandu narkoba. Supaya bininya itu ikut-ikut kerojonya, di nganggo mulutnya, disumbeknya narkoba agar sama-sama mati, sesama mati. Ketergantungan kita sesama ketergantungan. Ada yang begitu, Pak. Ada juga yang laki-laki itu tukang berjudi, tukang narkoba, berutang kemana-mana. Siapa tukang bayar? Bininya. Kalaulah kasus seperti ini, kira-kira berdosa tidak saya minta cerai, Ustaz? Kira-kira berdosa tidak, Bu? Itulah pandai Ibu berfatwa, langsung jawabannya tidak. Ya kan? Jadi yang berdosa minta cerai itu kalau laki waktu baik-baik, lalu awak nampak yang lebih elok pada itu nak pindah, awak minta cerai, itu yang tak boleh. Tapi kalau laki-laki kau tak baik, ya wajiblah.
Ya kan? Kalau kita pula akan dipasuhnya supaya mencandu narkoba sebagai dia pecandu narkoba, wah itu berbahaya. Taat kepada manusia itu ketika dia mengajak kita kepada kebaikan. Kalau dia sudah melakukan kemaksiatan, tidak ada keharusan kita mentaatinya. Jadi ini harus kita pahamkan ke diri kita, sehingga sejatinya agama ini telah mensyariatkan agama secara sempurna. Akibatnya kalau kita sudah berikhtiar memilih yang terbaik, lalu ternyata dapat juga yang tidak baik, itu namanya nasib. Ikhtiar ini penting. Kalau sudah diikhtiarkan sedemikian rupa oleh kita, ayahnya, para walinya, ternyata tak juga dapat menantu yang baik, berarti memanglah suratan hidup kita seperti itu. Allah mungkin punya rencana yang lain. Tetapi ikhtiar ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. I'malu, berikhtiarlah, berupayalah kalian untuk melakukan yang terbaik. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka kelak Allah akan mempertontonkan sejauh apa, sebesar apa, sekuat apa ikhtiar yang kita lakukan ini akan Allah tengokkan kepada kita. Bukan tentang hasilnya, tetapi bagaimana ikhtiar ini kita lakukan, maka itulah yang akan menjadi kita orang-orang yang hebat, soleh, solihat di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.